Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pada saat ini, Sui Ying masih khawatir tentang kerusakan yang akan dibawa oleh Golden Flames ke kosmos. Dia baru saja menyumbat gabus ketika roh harta karun segera mengirimkan pesan untuk memperingatkannya. Sayangnya, sudah terlambat. Serangan mendadak Gu Qianluo pada dirinya benar-benar tak terduga. Dengan faktor kunci adalah kecepatan ekstremnya dalam melakukannya. Tidak baik, tidak memiliki cukup waktu untuk mengendalikan Black Labu, Sui Ying segera bersembunyi di Mirage World, menyebabkan tubuhnya menghilang dari tempat itu. Sui Ying saat ini telah melangkah ke ranah penguasa dengan Dao of Mirage-nya. Meskipun Dao Mirage mungkin lemah dalam hal menyerang orang lain, itu bisa menciptakan dunianya sendiri, meningkatkan kemampuan bertahan pembudidaya ke tingkat yang sangat tangguh. Dengan demikian, penguasa dengan teknik yang lebih lemah bahkan tidak dapat menemukan tubuh Sui Ying yang sebenarnya. Weng! Gu Qianluo memanfaatkan serangan dari Primal Chaos Flying Ship, segera mengirim riak tak terlihat untuk menyapu seluruh area tempat Sui Ying berada. Ruang waktu segera terdistorsi, menyebabkan sosok Sui Ying, yang bersembunyi di dunia Mirage-nya, muncul samar-samar. Riak itu secara paksa menembus jalannya ke dunia Mirage yang sudah lengkap. Namun, kekuatannya menurun drastis pada saat itu, hanya menyisakan sekitar 20% dari kekuatan aslinya. Pu gelombang, serangan ini menyerang tubuh Sui Ying. Namun, dengan tubuhnya yang mirip dengan kekosongan, itu dengan mudah menghilangkan lebih dari setengah kekuatan yang masuk. Dampak yang tersisa hanya menyebabkan darahnya mengocok, memerah wajahnya, dia tidak memuntahkan darah sama sekali. Apa, aku sebenarnya tidak bisa melukainya? Gu Qianluo dipenuhi dengan rasa tidak percaya ketika dia menatap dari dalam kapal terbang Primal Chaos. Demi kecepatan ekstrim dan elemen kejutan, itu menyebabkan serangan itu melemah. Meskipun demikian, itu telah mencapai batas Dewa Void dan tidak lebih lemah dari serangan fusi yang dilakukan oleh dua avatar Bloodset God Emperor dan Blackbird Fifth Paman Master. Bahkan kekuatan seperti itu tidak dapat membuat Sui Ying menyemburkan darah. Kemampuan bertahannya memang sangat konyol. Namun, Gu Qianluo tidak tahu bahwa Void Walker memiliki tubuh seperti kekosongan, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kekerasan. Ditambah dengan tubuh tirani aslinya, meskipun ia baru saja mencapai tingkat ke-11 dari rahasia tersembunyi Walker, tingkat kekuatan tubuhnya jauh melampaui mayoritas absolut dari para pemimpin agama dari ibu agama Ancestor. Hanya dengan mengandalkan tubuhnya, ia mampu menandingi penguasa ranah puncak. Karena itu, sangat sulit untuk menyebabkan kerusakan pada Void Walker. Pada saat yang sama, Dao of Mirage milik Sui Ying adalah Dao yang menghasilkan kemampuan bertahan hidup yang sangat tinggi ketika diolah, dan akan menghasilkan kemampuan untuk membentuk dunia Mirage yang mencapai penyelesaian di dalamnya. Karena itu, memang terlalu sulit untuk membunuh Void Walker, yang bersembunyi di Mirage World-nya. Gu Qianluo, Sui Ying meraung. Baru saja menderita serangan menyelinap, dia berbalik untuk melihat ke depan, sambil segera membuka sumbat gabus ke Black Gourd. Hong gelombang, nyala api keemasan melonjak keluar dan turun ke dunia nyata, langsung menuju ke arah kapal terbang Primal Chaos. Hong 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 gelombang. Api keemasan membanjiri Primal Chaos Flying Ship, namun kapal itu tetap tidak rusak. Pada saat ini, Gu Qianluo sedang memikirkan bagaimana dia harus berurusan dengan Sui Ying. Adapun Golden Flames, dia tidak takut sama sekali. Benar-benar lelucon. Dengan mengandalkan Primal Chaos Flying Ship dan harta eksternal lainnya saat sedang dalam kondisi puncaknya, ia mampu menandingi Void Gods. Bahkan jika dia bertemu bahaya di Primal Chaos Void, dia juga bisa bergantung pada kapalnya untuk bertahan melawannya. Terlebih lagi, bahkan kehancuran besar yang diakibatkan oleh berakhirnya kosmos tidak dapat merusak kapal. Jangan bicara tentang kapal terbang Primal Chaos ini, bahkan kapal perang kumis kayu dari agama ibu leluhur tidak akan dirusak oleh api emas sama sekali. Secara alami, satu-satunya yang bisa dilakukan Gu Qianluo dan pemimpin agama adalah bersembunyi di dalam kapal terbang masing-masing. Tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar. Sialan. Sui Ying mengutuk. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya setelah melihat bahwa Primal Chaos Flying Ship tetap tidak rusak.
Sambil menahan kekuatan labu hitam, dia menyumbat gabus. Golden Flames yang kamu keluarkan terlalu kuat dan merusak dan akan membahayakan kosmos kamu. Aku berasumsi bahwa kamu akan terus menggunakannya, sampai penghancuran zaman kosmos kamu. Penuh dengan niat dingin, suara Gu Qianluo bergema dalam kekosongan. Tuan, jangan khawatir, kamu hanya menggunakan Black Labu untuk waktu yang agak singkat. Terlebih lagi, area yang diisi oleh Golden Flames juga agak kecil. Karena itu, bahaya yang ditimbulkannya pada kosmos masih sangat rendah. Roh harta karun itu berpindah. Sui Ying meraih Black Labu. Tampak keluar dari kehampaan, dia menatap dingin pada kapal terbang Primal Chaos. Kaisar darah pertumpahan darah, Raja Hijau, Master Primal, Primogenitor Abyss, dan penguasa lainnya marah. Kaisar darah yang berdarah meraung dengan suara dingin, Gu Qianluo, kamu telah memilih permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius di masa lalu dan berjanji untuk membantu kita. Tapi sekarang, kamu tidak hanya telah membantu agama ibu leluhur. Kamu bahkan menyerang Sui Ying setelah altar pertama mereka diambil oleh kami? Petik 2. Haha, aku telah memilih permaisuri Kekaisaran Utara misterius di masa lalu, dan dia juga bersumpah denganku. Namun, aku tidak membangkang sama sekali. Dia selalu berada di dalam kapal terbang Primal Chaos aku, dan aku tidak pernah menyakitinya sebelumnya. Sebuah suara keluar dari dalam kapal terbang Primal Chaos, adapun janji untuk membantu kamu semua? Hahaha, apakah kamu semua masih percaya akan hal itu? Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Kaisar darah pertumpahan darah dan yang lainnya merasa sangat marah. Terlepas dari status dan kultivasinya, Gu Qianluo tiba-tiba tidak memedulikan janjinya. Dia bahkan tidak peduli dengan reputasinya sendiri. Patung besar Gu Qianluo berbicara dengan ejekan dari dalam Primal Chaos Flying Ship sambil terus mengamati Sui Ying, berpikir bagaimana ia harus menghadapinya. Dia belum pernah menyerah sebelumnya. Blackguard itu adalah harta yang melindungi, dan dia tidak keberatan membayar semua harga hanya untuk mendapatkannya. Aku akan bertaruh dan mengikuti rencana ini. Gu Qianluo segera tiba pada kesimpulan di hatinya. Meskipun Sui Ying muncul di dunia nyata, dia masih di dunia Mirage, mengamati sekelilingnya dengan kewaspadaan. Dong! Suara mistis bergema di jiwanya. Namun, jiwa Sui Ying telah sepenuhnya terintegrasi dengan rahasia tersembunyi Walker, yang lengkap, memungkinkannya untuk dengan mudah menahan serangan ini. Meskipun demikian, ekspresi wajah Sui Ying berubah ketika dia buru-buru menyumbat gabus dari Blackguard, menyebabkan cahaya api emas beterbangan sekali lagi. Kali ini, tidak banyak yang terbang keluar. Sebaliknya, itu berputar di sekitar Sui Ying, membentuk bola emas dengan Sui Ying yang tersisa di tengahnya. Kerusakan yang terjadi pada kosmos oleh Golden Flames bergantung pada kuantitas dan luas efeknya. Semakin besar kuantitas, semakin luas wilayah, dan juga dengan akibat yang ditimbulkan. Hanya dengan membentuk bola emas di sekitar satu tubuh berdiameter hanya 2 hingga 3 meter akan membawa kerusakan yang sangat kecil pada kosmos, bahkan terasa menyedihkan untuk disebutkan. Sui Ying benar untuk berhati-hati. Selain serangan jiwa awal, itu diikuti oleh angin aneh. Angin ini muncul dari kehampaan, merobek jalan menuju dunia Mirage. Meskipun kekuatannya telah menurun secara signifikan pada saat itu, ia segera menelan Golden Flames. Pada akhirnya, ia menghilang tanpa berhasil menembus api. Gu Qianluo ini, Dewa Pulau Temporal, Master Primal, Primogenitor Abyss, Monarch Green, Permaisuri Qianhe dan yang lainnya semuanya sangat terkejut. Mereka menyaksikan banyak diagram arai besar mulai terbentuk dalam kekosongan sekitarnya di sekitar Primal Chaos Flying Ship. Banyak serangan aneh ditampilkan oleh arai. Ada 3 jenis serangan jiwa yang diluncurkan, beberapa menggunakan gelombang suara, kutukan, dan lainnya. Ada juga yang menargetkan tubuh berdaging juga, dan yang langsung berhubungan dengan wilayah dunia. Setiap diagram arai tunggal muncul sebelum menghilang. Gu Qianluo mengertakkan giginya. Patung yang sangat besar itu hanya sebuah penampilan yang ia sajikan kepada dunia nyata. Tubuhnya yang sebenarnya duduk dengan cara bersila, disembunyikan di dalam kapal terbang Primal Chaos. Pada saat ini, dia mengendalikan Primal Chaos Flying Ship untuk melepaskan serangan secara gila-gilaan tanpa sedikit pun pengekangan.
Luka-lukanya awalnya parah, mengakibatkan mereka memburuk saat ia terus mengaktifkan dan melepaskan serangan kuat seperti itu. Selama aku bisa mendapatkan Black Labu, semuanya akan sia-sia. Pada saat itu, aku akan segera meninggalkan kosmos ini dan membiarkan sang dan mengemudikan kapal terbang untuk aku. Aku akan terus tidur setelah itu. Guqian Luo sudah membuat keputusan untuk terus tidur setelah itu. Dia saat ini sedang menyerang dengan gila. Namun, apa itu harta pelindung? Teknik ofensifnya adalah sekunder. Intinya adalah bahwa itu dibangun untuk perlindungan. Golden Flames yang kejam berubah patuh di bawah kendali arai kosong, membentuk perisai yang sempurna di sekitar Sui Ying. Banyak lapisan ditumpuk bersama dalam cara yang sangat mistis, dengan semuanya dikendalikan menggunakan arai kosong. Serangan gila Guqian Luo memang mengerikan, dengan beberapa dari mereka yang hanya bisa sedikit dilemahkan oleh Mirage Wolf. Namun, bola Golden Flame mampu melawan dengan sempurna menolak semua serangan yang masuk. Bagaimana dengan jenis serangan lain yang bisa menembus seperti serangan jiwa? Mereka sama sekali tidak berguna melawan Sui Ying. Adapun semua serangan lain yang bisa mencapai Sui Ying setelah menembus Golden Flames, tidak ada dari mereka yang bisa melukai Sui Ying sedikit pun. Aku tidak bisa membunuhnya? Tidak. Guqian Luo menjadi gila. Anak-anak suci di bawah singgasana Bon leluhur semuanya bersaing satu sama lain, sementara yang kuat akan berpesta pora dengan yang lemah. Dia awalnya jatuh ke peringkat bawah, memaksanya untuk memasuki Primal Chaos Flying Ship dan bertaruh dengan nasibnya. Meskipun dia telah mengalami banyak bahaya, labu hitam itu pada akhirnya adalah harta terbaik yang dia miliki. Meskipun khawatir tidak dapat membunuh Sui Ying, dia masih memberikan segalanya. Namun demikian, setelah melihat hasil yang paling tidak diinginkan muncul, ia menjadi semakin gila dan gila. Dia tidak mau menerima hasil ini. Menyaksikan Primal Chaos Flying Ship dari jauh, Bloodset melihat ke arah banyak diagram arai raksasa yang muncul di kehampaan di sekitarnya. Memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam aspek arai, ia bahkan bisa membuat Extreme Void Twin Arai, dan 12 pilar primal menggunakan kekuatan penguasa. Pada saat ini adegan dari satu susunan mistis demi satu diaktifkan di depan matanya, itu membawa banyak inspirasi baginya. Tidak seperti yang terekam dalam Myriad Catalogue, arai ini yang diaktifkan di depan matanya. Pencapaiannya terhadap arai sudah dekat dengan ranah yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mengaktifkan arai itu, yang memungkinkannya untuk melihat banyak kebenaran dan kepalsuan yang ada di dalamnya. Seiring waktu berlalu, ekspresinya menjadi kosong. Tiba-tiba, sebuah ledakan meledak di benaknya, sebelum dunia baru yang samar-samar akhirnya mulai membuka tepat di depannya. Pada saat ini, Sui Ying masih berada di dunia Fata Morgana. Melepaskan api emas dari labu hitam untuk mengelilingi tubuhnya, tidak ada satu serangan pun yang datang dari Guqian Luo yang bisa membahayakannya. Tuan, tidak perlu khawatir. Guqian Luo sebelumnya telah terluka parah dan hanya bisa membuat sedikit pemulihan setelah tertidur selama beberapa zaman. Sebelumnya, dia hanya membuat satu langkah untuk membantu ibu leluhur. Namun, saat ini, dia akan menyerangmu. Ini kemungkinan besar karena dia ingin mendapatkan Black Labu. Setelah semua, kamu menampilkan kekuatan Black Labu 2 kali, sekali ketika kamu seorang paragon dan sekarang ketika kamu seorang penguasa. Meskipun metode pelanggarannya berbeda, kekuatan yang kamu tampilkan telah jauh melampaui bidang kultivasi kamu untuk kedua contoh. Menjadi anak takut dari leluhur tahta suci leluhur tulang, dia pasti memiliki pengetahuan yang luas. Dari itu, dia seharusnya menyimpulkan bahwa labu hitam ini adalah sejenis harta pelindung, yang merupakan sesuatu yang sangat memikatnya. Roh harta melanjutkan, namun, tindakan panik seperti itu akan memberi beban besar pada tubuhnya yang sudah terluka. Luka-lukanya akan terus memburuk, jadi dia tidak bisa mempertahankan serangan seperti ini lama. Petik 2. Sui Ying juga tahu itu. Setelah mencapai tingkat ke-11 dari rahasia tersembunyi Walker, banyak informasi telah diungkapkan kepadanya. Dalam 5 dunia suci ada banyak pembudidaya puncak yang menakutkan, salah satunya adalah tulang leluhur. Ancestor Bone adalah seseorang yang memiliki kedudukan yang sama dengan Forefather Tian Yu dan Lake Heart Island Swordmaster, penggarap yang telah mencapai puncak kerajaan. Tidak, labu hitam itu milikku, aku harus memilikinya,
Aku harus. Guqian Luo merasakan gelombang rasa sakit yang merobek keluar dari jiwanya, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Dia menatap Sue Ying dengan sepasang mata merahnya dan berteriak, mengapa seorang anak lelaki, yang belum meninggalkan kosmosnya, memiliki harta yang menyelamatkan jiwa semacam ini? Mengapa ini bukan harta karun milikku? Kenapa itu bukan milikku? Petik 2. Di tengah kemarahannya yang hingar-bingar, dia tiba-tiba melihat ke arah lain. Itu adalah arah di mana Bloodset God Emperor berada. Sebelumnya, semua fokus Guqian Luo adalah pada Sue Ying, sama sekali tidak peduli pada penguasa lainnya. Namun, dengan sip Primal Chaos Flying Ship-nya kosong, dia bisa merasakan ketenangan dan keheningan yang aneh dari Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Itu, ekspresi Guqian Luo berubah. Namun tubuh lain dari Kaisar Dewa Pertumpahan Darah datang dari dalam kekosongan. Ini adalah tubuh yang sebelumnya di dalam Danau Heart Island. Adegan ini mengejutkan tidak hanya Guqian Luo tetapi juga Sue Ying, Monarch Green, Primal Master, Abyss Primogenitor, dan yang lainnya. Sejak dimulainya perang dimulai sampai sekarang, tidak ada penguasa pergi berperang dengan 3 tubuh mereka. Ini adalah aturan yang dibuat oleh Kaisar Dewa Pertumpahan Darah sendiri. Namun, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah sendiri sekarang telah mengumpulkan ketiga tubuhnya di sini. Weng, 3 tubuh Kaisar Dewa Pertumpahan Darah tertawa, sebelum bergabung bersama menjadi satu Kaisar Dewa Pertumpahan Darah berjubah merah. Hanya ada satu tubuh Kaisar Dewa Pertumpahan Darah di kosmos ini sekarang. Hong gelombang. Sebuah gelombang yang menakutkan mulai memancar keluar dari Blood God Emperor, menyebabkan kekosongan di sekitarnya menjadi gelap dan suram, dengan awan gelap bergulung-gulung di dalam. Pola arai yang tak terhitung mulai beredar, menutupi ruang di sekitarnya. Luasnya itu membuat jantung semua orang yang hadir berdebar-debar, dan semua orang menjadi lamban dan terpana. Sejauh mata memandang, kekosongan di sekitarnya menjadi gelap dan suram, meliputi area yang menakutkan yang begitu luas sehingga melampaui ratusan juta kilometer. Sue Ying memiliki kontrol yang sangat tangguh atas kekosongan. Dia agak sadar bahwa gelombang yang memancar keluar dari gurunya menutupi area yang setara dengan bintang. Void God. Sue Ying sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Void God, Primal Master, Abyss Primogenitor, Pang Yi, Monarch Green, Purgatory Ruler, dan yang lainnya semua mengerti alasan di balik fenomena itu. Melihat kekuatan semacam ini, orang bisa mengidentifikasi bahwa itu jauh di atas sesuatu yang bisa dilakukan penguasa. Pertumpahan Darah akhirnya mengambil langkah ini. Meskipun aku tahu bahwa hari ini akan datang, aku tidak pernah menduga bahwa ini akan terjadi pada saat seperti itu. Master Primal tertawa. Ya Tuhan, ya, Dewa Kehampaan telah muncul dalam zaman kosmos kita. Abyss Primogenitor menghela nafas emosional. Lord Temporal Island diam-diam menyaksikan tontonan yang terjadi di sekitarnya. Menjadi orang yang sombong dan sombong, ia tidak pernah ingin kehilangan, bahkan dalam menghadapi Kaisar Darah Pertumpahan. Namun, dia tahu bahwa perbedaan di antara mereka terlalu besar kali ini. Dewa Pertumpahan Darah Kaisar sudah berjalan ke tingkat yang lebih tinggi. Dewa, Dewa Dunia, Dewa Sejati, Dewa Kosong. Meskipun hanya ada satu perbedaan ranah tunggal antara Dewa Sejati dengan Dewa Kosong, itu adalah langkah besar dengan kesulitan yang sangat tinggi untuk diatasi. Masih ada waktu yang lama untuk zaman kita, Pang Yi mengungkapkan senyum dan berkata. Pertumpahan darah sudah menjadi Void God. Mungkin ketika saatnya tiba untuk zaman kita untuk berakhir, pertumpahan darah mungkin bisa mencapai ranah yang sama dengan leluhur iblis. Mereka tidak bisa menaruh harapan yang begitu tinggi baginya untuk menjadi seperti guru Pulau Jantung Danau. Namun, masih ada harapan baginya untuk membidik seseorang seperti Ancestor Devil. Meskipun semua penguasa yang hadir terkejut dan emosional, mereka masih merasakan sukacita dan kegembiraan di dalam hati mereka. Itu karena Void God muncul dari zaman kosmos ini. Bahkan jika zaman ini berakhir, Dewa Void masih bisa membawa mereka untuk berkeliaran dalam kekacauan primal, dan juga menuju dunia yang lebih luas daripada dunia mereka. Apa, Void God? Bagaimana dia bisa membuat terobosan kepada Void God? Guqian Luo sangat terkejut. Dalam kondisi puncaknya, dia bisa bertarung dengan Dewa Void dengan bantuan Primal Chaos Flying Ship-nya.
Namun, dengan cedera yang semakin memburuk setelah bertarung dengan Sui Ying, ia benar-benar tidak mampu untuk bertarung lagi. Gu Qianluo. Suara Blood God Emperor beresonansi di ruang angkasa, matanya penuh dengan kilatan dingin sedingin es saat menatap kapal terbang Primal Chaos yang jauh. Hong lama sekali gelombang. Dua susunan besar muncul di bagian atas dan bawah Primal Chaos Flying Ship, satu menjadi susunan api yang gelap sementara yang lain berwarna putih sedingin es. Kedua arai mulai berputar, dengan pasukan lawan mereka mulai berlaku pada Primal Chaos Flying Ship. Pertumpahan darah tahu bahwa akan sulit baginya jika dia ingin mengambil alih kendali kapal terbang Primal Chaos. Karena itu, alih-alih mengendalikannya, ia memilih untuk memenjarakan pihak lain. Bagaimana dia bisa sekuat itu setelah mencapai ranah Void God? Merasakan kekuatan yang mendekati Primal Chaos Flying Ship-nya menyebabkan ekspresi Gu Qianluo berubah. Kaisar darah yang bercampur darah telah berkultivasi dalam dua sistem. Satu menjadi sistem hukum dan sistem misteri yang mendalam, dengan yang lain adalah sistem Hex yang unggul dalam susunan dan pemurnian. Sistem hukum dan misteri yang mendalam menekankan esensi alam dan aturan-aturannya. Sebaliknya, sistem Hex menekankan pada studi dan penelitian dalam berbagai hal yang ada. Sui Ying percaya bahwa sistem Hex ini tidak kalah rendahnya dengan sistem hukum dan misteri mereka yang dalam. Itu bahkan lebih rumit dan kuat. Kali ini, Bloodset God Emperor telah berhasil melakukan terobosan melalui sistem Hex, dengan kekuatan yang dihasilkannya jauh lebih kuat daripada sistem sederhana yang digunakan oleh pengikut Bunda Leluhur. Jika dia juga menerobos melalui hukum dan sistem misteri yang mendalam, kekuatan Dewa Darah Kaisar akan menjadi jauh lebih menakutkan setelah kedua sistem bersinergi satu sama lain. Aku harus pergi dengan cepat. Aku tidak bisa bertarung dalam jarak dekat seperti itu lagi. Gu Qianluo tidak berani tinggal lebih lama lagi. Hua! Tiba-tiba, Primal Chaos Flying Ship menjadi tembus cahaya, terbang menjauh ke kejauhan. Di tempat lain, hamparan ruang mulai pecah. Seperti tirai, lapisan-lapisannya terkoyak, memperlihatkan kekosongan yang luas dan dingin di belakang. Kekosongan yang kacau ini tampaknya kosong, namun, itu dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang kuat. Dia melarikan diri, darah Kaisar Dewa dan yang lainnya tahu apa yang ingin dilakukan Gu Qianluo. Kapal terbang Primal Chaos itu terlalu hebat. Bahkan setelah menerobos, aku tidak bisa menghentikannya. Dewa Darah Kaisar tahu batasnya. Di dalam kapal perang kumis kayu ibu leluhur, kelompok pemimpin agama menyaksikan adegan itu dengan putus asa. Mereka masih sedikit kacau ketika Sui Ying mengeluarkan Black Guard-nya dan merawat altar pertama. Namun, keputusasaan mulai muncul di dalam mereka ketika Dewa Pertempuran Darah menjadi Dewa Void. Mereka masih bisa membuat altar lain jika diambil. Namun, ketika berhadapan dengan Dewa Void, mereka dikutuk. Pada saat ini, mereka masih memiliki seutas harapan, yang bagi Gu Qianluo untuk menyelamatkan mereka. Namun demikian, dengan kondisi Gu Qianluo saat ini, mengapa dia masih peduli pada mereka? Tuan, tolong bawa klan aku. Semua harta mereka akan diberikan kepada kamu. Semuanya sepele untukmu, sang dan memohon saat dia melihat ke arah patung raksasa Gu Qianluo. Luka aku terlalu berat, aku tidak mampu tinggal di sini lebih lama, kata Gu Qianluo dengan dingin. Kali ini lukanya memang terlalu parah. Dia bisa merasakan gelombang kesakitan merobek jiwanya, membuatnya memaksakan diri untuk tertidur. Satu-satunya hal yang menghentikannya adalah dia menggertakkan dan menggertakkan giginya saat dia bertahan. Pada saat ini, dia tidak memiliki kemewahan untuk merawat orang-orang dari agama ibu leluhur. Adapun harta mereka, dari apa yang dia ketahui, harta itu masih berada di dalam benteng mereka, sesuatu yang dia tidak punya waktu dan kemewahan untuk diambil pada saat ini. Dia takut bahwa Dewa Kaisar Pertumpahan Darah memiliki sarana untuk berurusan dengan jiwanya. Primal Chaos Flying Ship tidak bisa melindunginya dari serangan jiwa. Sebelum meluncurkan semua serangan mengamuk di Sui Ying, ia tidak khawatir tentang serangan jiwa. Namun, pada saat ini, jiwanya telah menjadi kelemahan terbesarnya. Dengan luka-lukanya yang terlalu parah, ia akan segera jatuh tertidur lelap. Jika dia mengalami cedera lagi, itu mungkin berarti akhir hidupnya. Demi hidupnya, dia tidak bisa memberikan perhatian sedikit pun tentang orang-orang dari agama ibu leluhur.
Aku tidak mendapatkan apapun, dan cedera aku menjadi lebih parah. Kultivator Kosmos, jangan berpikir bahwa ini sudah berakhir. Persis ketika Primal Chaos Flying Ship hendak melewati bagian itu, siu, 9 sinar cahaya keluar darinya. Sinar ini bertepi dengan kekuatan yang tak tertandingi saat mereka terbang ke arah yang berbeda. Aku akan membiarkan kalian semua merasakan 9 mainan kecilku. Jika kamu semua hanya sedikit ceroboh, zaman kosmos kamu bisa berakhir, kata Guqian Luo, matanya dipenuhi kegilaan. Setelah menderita kerugian seperti itu, dia tidak ingin para pembudidaya pergi tanpa cedera. Melihat itu, Sue Ying, Kaisar Pertumpahan Darah dan yang lainnya tidak memiliki cara untuk menghentikan Primal Chaos Flying Ship, tetapi tiba-tiba 9 sinar cahaya keluar dari kapal dan terbang ke 9 arah yang berbeda. Apa itu? Dengan keintiman Sue Ying terhadap kehampaan, dia bisa dengan mudah melihat setiap sinar cahaya keluar. Pada kenyataannya, 9 sinar cahaya itu adalah 9 bola hitam, dengan masing-masing bola berisi kekuatan yang sangat menakutkan di dalamnya. Meskipun mereka tidak semurni Sun Golden Flames, kekuatan mereka jauh lebih keras dan kacau. Saat ini, kekuatan mereka tampak tidak stabil dan bisa meledak kapan saja. Kekuatan itu lebih keras daripada Sun Golden Flames. Begitu meledak, kerusakan pada kosmos ini tidak akan terpikirkan. Pikir Sue Ying saat wajahnya menjadi pucat. Kaisar darah yang bercampur darah bahkan lebih tanggap daripada Sue Ying. Setelah mencapai ranah Void God, seseorang akan lebih peka terhadap kosmosnya sendiri. Dia samar-samar merasa bahwa jika 9 bola meledak, ledakan akan cukup untuk mengakhiri zaman kosmos ini. Ini membuat Bloodset God Emperor merasakan gelombang dingin dan amarah di dalam hatinya terhadap kekejaman Guqian Luo. Sue Ying, gunakan api emas labu hitam untuk membungkusnya dan mencoba yang terbaik untuk melemahkan kekuatan mereka. Jika tidak, zaman kita akan selesai. Dewa Darah Kaisar tidak punya kepercayaan diri untuk bisa berurusan dengan 9 sinar cahaya. Pada saat ini, ia hanya bisa keluar semua, melanjutkan mengerahkan beberapa arai dengan harapan untuk melemahkan kekuatan bola. Sementara itu, Pang Yi, Monarch Green, Primogenitor Abyss, Primal Master, Permaisuri Qianhe, dan yang lainnya hanya bisa melihat 9 sinar cahaya. Dibandingkan dengan keduanya, indera mereka lebih lemah. Namun, mereka semua hanya bisa merasakan satu hal, ketakutan. Itu adalah rasa takut, keputusasaan mutlak yang datang dari lubuk hati mereka. Akankah zaman ini berakhir? Hati Sue Ying bergetar setelah mendengar suara gurunya. Dia memikirkan istrinya yang Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.